Abu Lahab dan Abu Jahal mengusulkan usulan toleransi menurut versi Abu Lahab dan Abu Jahal. Ya sudah, engkau kami tawarkan harta tidak mau, kami tawarkan jadi seorang raja tidak mau, kami tawarkan untuk mendapatkan wanita paling cantik pun tidak mau. Begini saja Muhammad, supaya kita ini sama-sama enak, tidak saling mengganggu katanya, kita toleransi saja Muhammad. Maksud paman bagaimana? Begini, nanti ketika engkau masuk ke masjidmu, ke tempat ibadahmu, menyembah yang kau katakan Tuhanmu itu, kami semua akan ikut ke tempat ibadahmu, menyembah apa engkau sembah, kami juga akan ikut wahai Muhammad. Tapi ingat, ketika nanti giliran kami datang ke tempat ibadah kami, menyembah berhala patung-patung sebagaimana telah diajarkan nenek moyang sejak dulu, maka engkau dan pengikutmu pun harus ikut sembah apa yang kami sembah, supaya kita saling toleransi, kata Abu Lahab dan Abu Jahal. Maka tatkala itulah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, turunlah Al-Qur'an, yaitu surah Al-Kafirun, yang di ujung ayatnya disampaikan lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi tidak boleh dicampur adukkan. Jika paman dan pengikut-pengikut paman ingin melaksanakan agama sesuai dengan yang kalian yakini, silahkan. Dan kami pun melaksanakan ajaran Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, maka kami pun tidak boleh diganggu. Silahkan jalankan keyakinan kalian dan kami pun jangan pernah diganggu, kata Rasulullah SAW. Itulah toleransi dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Itu sudah final. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah memasuki tanggal 6 Muharram 1446 Hijriah. Dalam bulan Muharram ini ada satu peristiwa yang sangat besar yang menjadi peradaban dari sejarah umat Islam, yaitu peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa terjadi peristiwa hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Karena pada waktu itu Nabi Muhammad SAW sudah
tidak bisa lagi atau sangat berbahaya sekali untuk melanjutkan dakwah di kota Mekah. Beliau sering diganggu oleh orang-orang kafir. Difitnah sudah, dihalang-halangi untuk tidak berdakwah juga sudah. Bahkan dicemoohkan, dilecehkan, dikatakan beliau gila, bahkan dilempari pun beliau ada di dalam menyampaikan dakwah. Sampai pada suatu hari juga pernah Abu Lahab dan Abu Jahal itu langsung menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, sudahlah, tidak perlu lagi engkau berdakwah. Jangan lagi engkau sampaikan ajaran Islam yang kau bawa itu. Karena ketika engkau menyampaikan dakwah Islam yang kau bawa itu, pengikut-pengikut kami menjadi berkurang dan semakin banyak orang mengikuti engkau, maka ajaran nenek moyang yang sudah kami ajarkan sejak dulu itu akan punah, akan tidak ada lagi. Maka sampaikan saja Muhammad. Engkau menginginkan harta, sampaikan. Kami akan memberikan engkau harta yang banyak. Jikalau engkau ingin menjadi seorang raja, kami akan angkat engkau menjadi pemimpin, menjadi seorang raja di kota Mekah ini. Kalau engkau ingin mendapatkan wanita yang paling cantik, sampaikan saja. Yang penting jangan lagi engkau berdakwah menyampaikan ajaran Islam yang kau bawa itu. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menjawab, "Paman, apakah paman mengira saya menyampaikan dakwah Islam, menyampaikan petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat, siang malam saya berdakwah, hai umat, ini adalah agama dan Tuhan yang sesungguhnya tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan berhala, tinggalkan tuhan-tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apakah paman menyangka saya menyampaikan dakwah untuk mendapatkan harta? Tidak paman. Apakah paman mengira saya menyampaikan dakwah Islam ini untuk mendapatkan pangkat jabatan menjadi seorang raja? Sama sekali bukan paman. Apakah paman kira saya menyampaikan dakwah bagaimana supaya saya mendapatkan wanita paling cantik? Sama sekali tidak paman. Akhirnya Abu Lahab dan Abu Jahal mengusulkan usulan toleransi menurut versi Abu Lahab dan Abu Jahal. Ya sudah, engkau kami tawarkan harta tidak mau, kami tawarkan jadi seorang raja tidak mau, kami tawarkan untuk mendapatkan wanita paling cantik pun tidak mau. Begini saja Muhammad, supaya kita ini sama-sama enak, tidak saling mengganggu katanya, kita toleransi saja Muhammad. Maksud paman bagaimana? Begini, nanti ketika engkau masuk ke masjidmu, ke tempat ibadahmu, menyembah yang kau katakan Tuhanmu itu, kami semua akan ikut ke tempat ibadahmu, menyembah apa engkau sembah, kami juga akan ikut wahai Muhammad. Tapi ingat, ketika nanti giliran kami datang ke tempat ibadah kami, menyembah berhala, patung-patung, sebagaimana telah diajarkan nenek moyang sejak dulu, maka engkau dan pengikutmu pun harus ikut sembah apa yang kami sembah, supaya kita saling toleransi, kata Abu Lahab dan Abu Jahal. Maka tatkala itulah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, turunlah Al-Quran, yaitu surah Al-Kafirun, yang di ujung ayatnya disampaikan, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi tidak boleh dicampur adukkan. Jika paman dan pengikut-pengikut paman ingin melaksanakan agama sesuai dengan yang kalian yakini, silahkan. Dan kami pun melaksanakan ajaran Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, maka kami pun tidak boleh diganggu. Silahkan jalankan keyakinan kalian dan kami pun jangan pernah diganggu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah toleransi dalam Islam, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Itu sudah final. Artinya itu toleransi yang benar yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang ini juga banyak orang mengikut Abu Lahab, Abu Jahal, kepingin dia mencampur adukkan ajaran Islam dengan ajaran yang lain. Contohnya apa? Sekarang ini banyak kita lihat
yang mengatasnamakan toleransi seolah-olah agama itu boleh dicampur adukkan. Dicampur adukkanlah antara nyanyian-nyanyian rohani agama lain dengan solawatan. Dicampur adukkanlah antara ajaran Islam dengan yang bukan ajaran Islam. Dan yang paling ironi zaman sekarang ini, ada juga orang berani mengatakan semua agama itu sama katanya. Semua agama itu sama. Semua berpeluang masuk surga dan semua punya pulang neraka katanya. Semuanya nanti mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala jika berbuat baik. Ini keliru. Enggak ada jalan lain menuju surga, hanya jalan dengan beriman mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir bagaimanapun dia baiknya, bagaimanapun bagus sosialnya, gak keterepe jile perasatnya, maka di akhirat itu dia tidak berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, kan dia orang baik, dia baik tetapi dia tidak beriman kepada Allah, dia mengingkari kitab Allah Al-Quran, dia mengingkari ajaran Rasulullah, dia mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut dengan kafir. Ada juga orang protes, tidak boleh bilang-bilang kafir Pak Ustadz, orang itu bilang non-muslim. Ini kacau nanti. Padahal sudah dijelaskan dalam Al-Quran, itu adalah surah Al-Kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun. Itu yang dibaca dalam Al-Quran. Ketika sholat pun itu yang kita baca. Kalau diganti, maka batalah sholatnya. Ketika orang membaca Kul ya ayyuhal non-muslim, batal sholatnya, karena bukan ayat Al-Qurannya seperti itu. Maka sebenarnya ini adalah orang yang tidak mengerti dengan agama Islam, sehingga seolah-olah dia menyangka tidak boleh kita bilangkan kafir. Padahal kafir itu artinya adalah dia itu bukan Islam. Secara awamnya seperti itulah maknanya. Kafir itu artinya dia itu bukan Islam, dia itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mendengar jawaban Nabi Muhammad yang tidak ingin toleransi versi Abu Lahab, Abu Jahal itu, maka mereka marah. Dan ketika mereka marah itulah Abu Lahab dan Abu Jahal ini mengumpulkan semua kekuatan orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat, orang-orang yang bertenaga, dikumpulkan para kafir-kafir Quraisy itu, lalu mereka bermusyawarah. Bagaimana ini? Muhammad ini tidak mau berhenti berdakwah, bakalan habis pengikut kita nanti. Solusinya bagaimana? Maka tatkala itulah diusulkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan direncanakan untuk dibunuh. Karena sudah difitnah, sudah dicaci, sudah dibantai pengikutnya, sudah tidak mempan. Maka solusi terakhir kata mereka, Muhammad harus kita bunuh. Maka tatkala itu posisinya sudah tidak bisa lagi untuk melaksanakan dakwah, akan sulit untuk berdakwah, maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku, silahkan kalian berangkat duluan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kata sahabat, kenapa kita tidak berangkat bersama-sama wahai Rasul? Kata Rasulullah SAW, yang paling diincar kafir Quraisy adalah saya. Jikalau kalian berangkat bersama saya, kata Rasul, nanti kalian pasti akan lebih berefek bahaya karena saya yang diincar. Maka duluan saja berangkat. Mudah-mudahan saya yang diincar masih tetap di kota Mekah, dan kalian berangkat dari kota Mekah ke kota Madinah, insya Allah akan selamat sampai tujuan. Pertama, sahabat takut. Apa kata sahabat? Ya Rasul, kami tidak berani berangkat dari kota Mekah ke kota Madinah ya Rasul. Pasti kami akan dicegat, dan pasti akan dibunuh, dan pasti kami akan mati ya Rasulullah. Maka tatkala itulah turun ayat Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Seolah-olah Allah menyampaikan, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Mau berangkat hijrah atau tidak, kau pasti mati. Mau engkau berjuang di jalan Allah atau tidak, kau pasti mati. Mau engkau berdiam diri atau tidak berangkat sama sekali pun, pasti mati. Mati itu adalah suatu kepastian. Mendengar ayat ini, bangkitlah semangat para sahabat untuk berangkat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah.
Bahkan Umar bin Khattab itu saking semangatnya mendengar ayat itu, maka dikumpulkanlah orang-orang kafir Quraisy itu dikumpulkan. Kafir-kafir Quraisy, coba dengarkan, kumpul kalian semua. Dengarkan bahwa yang bernama Umar bin Khattab besok akan berangkat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Siapa yang mau terpisah kepalanya dari badannya, silahkan cegat, halangi Umar bin Khattab untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Besoknya Umar bin Khattab berangkat hijrah. Tidak ada satupun kafir Quraisy yang berani menghalangi Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab ini luar biasa. Jangankan manusia, iblis, jin, setan-setan, kalau bertemu dengan Umar bin Khattab takutnya sangat luar biasa. Apalagi hanya sebagai manusia biasa. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu berangkatlah para sahabat untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW masih tinggal di rumah beliau bersama Sayyidina Ali. Maka tatkala malam itu sudah dikepung rumah Rasulullah SAW, sudah dipagar betis, dan secara logika tidak mungkin Nabi Muhammad SAW akan bisa lolos dari pembunuhan itu. Tapi Rasulullah dengan tenang, Sayyidina Ali, ya Rasulullah, silahkan engkau tidur di tempat tidurku. Dan Sayyidina Ali mau tidur di tempat tidur Rasulullah SAW yang resikonya mati. Bayangkan itu diberikan sebagai pengganti resikonya untuk mati. Kalau sebagai pengganti Pak Camat banyak orang mau. Kalau pengganti pengulu banyak orang mau itu. Kalau pengganti jadi bupati banyak orang mau. Tapi ini bukan pengganti camat, bukan pengganti pengulu, bukan pengganti bupati. Menggantikan Rasulullah tempat tidurnya artinya resikonya mati. Dan Sayyidina Ali mau melakukan itu, dan dialah yang tidur di atas tidur di tempat tidurnya Rasulullah SAW. Dan akhirnya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau keluar rumah, tidak ada satupun yang melihat Rasulullah SAW, sehingga selamatlah beliau, dan beliau juga berangkat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita juga semua untuk hijrah. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 20, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman dan berjihadlah, kata Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan harta. Jikalau kita mampu selama ini kita pelit, maka hijrahlah menjadi orang yang tidak pelit. Kalau kita selama ini solatnya bolong-bolong, hijrahlah, jangan lagi bolong-bolong solatnya. Kalau selama ini perkataan tidak baik, maka hijrahlah mengatakan ucapan-ucapan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrahlah dari hamba dunia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat mengetuk hati kita sehingga kita senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga kita semua hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan besok juga harus lebih baik daripada hari ini. Karena orang yang baik itu adalah orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Semoga kita istiqomah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ridha Allah itulah kelak kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Nawwir qulubana ya Allah ka qalbi rasulika ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.